Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami kedatangan seorang hafiz muda yaitu saudara Muhammad Ihsan. Beliau saat ini masih berusia sekitar 18 tahun. Ya, Zat, 18. Dan beliau saat ini sedang kuliah di PT IKI. Beliau mengambil jurusan ekonomi syariah. Betul. Ya. Pada kesempatan kali ini kita ingin berbincang-bincang sedikit dengan beliau tentang pengalaman-pengalaman beliau dari semenjak beliau masih pesantren sampai saat ini, dan kemudian juga nanti kita ingin meminta motivasi dari beliau bagaimana caranya untuk menghafal Quran supaya memudahkan santri-santri yang masih baru. Baik, Mas Ihsan, sini saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang pengalaman dari awal Mas Ihsan sendiri. Apa sih motivasinya sampai memilih menjadi santri rumah tahfiz? Kira-kira ada dorongan apa mungkin dari orang tua atau dari teman? Bisa diceritakan sedikit tidak? Kalau cerita awal, motivasi awalnya berarti kita tarik lagi ke masa lalunya, Zat. Itu awalnya sih saya tertarik waktu SMP itu, Zat. Lagi ngetren-ngetrennya dakwah, Zat. Dakwah media sosial. Oh, dakwah media sosial. Dakwah media sosial. Nah, kebetulan juga saya waktu itu SMP itu lagi mulai aktif-aktifnya itu mulai mainin medsos. Oh, bermain medsos. Dari awalnya medsos itu, kemudian saya tertarik banyak imam-imam muda yang suaranya merdu, Ustaz. Imam muda yang suaranya merdu, dan ternyata mereka juga hafiz-hafiz Quran. Dari situ saya tertarik untuk mempelajari murotal, Ustaz. Nada-nada Al-Quran, terus cara baca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, dari situ hati saya itu mulai tergetar untuk mendekat sama Al-Quran, Ustaz. Awalnya dari suka sama nada-nadanya aja. Awalnya dari suka sama dengerin murotal nada-nada yang indah. Tapi kesini-sini kayak, wah, setelah saya lihat artinya juga, Zat, Al-Quran tuh ternyata indah banget artinya, Zat. Maka dari situ saya mulai tertarik untuk menghafal Al-Quran juga. Waktu itu saya SMP, kebetulan juga ada program tahfiz, Zat. Walaupun nggak banyak. Jadi di 3 tahun tuh saya cuma dapat 3 juz. Nah, dari situ karena saya udah dapat 3 juz, saya tertarik untuk melanjutkan. Jadi nggak cuma 3 juz, jadi 30 juz gitu. 30 juz. Jadi artinya ketika SMP ini udah mulai awal-awal ketertarikan itu ketika masih sekolah SMP. Iya, benar. Ini sudah mulai menghafal sampai mendapatkan 3 juz hafalannya. Dan setelah dari SMP itu ada ketertarikan lebih untuk menghafal sampai 30 juz. Sampai 30 juz, benar. Oke. Nah, terus sampai hafal 30 juz itu Mas Ihsan bisa menempuh dalam berapa tahun itu? Alhamdulillah ya, Zat. Waktu itu ditempuh dalam waktu 22 bulan, Zat. 22 bulan? Ya, 1 tahun 10 bulan berarti. 1 tahun 10 bulan. Berarti 2 tahun kurang lah ya. 2 tahun kurang, tidak sampai 2 tahun. Ini sudah hafal 30 juz. 30 juz, Zat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terus dalam waktu tidak sampai 2 tahun itu ya, ada trik tersendiri nggak tuh sampai bisa menghafal itu kurang dari 2 tahun? Jujur ya, karena dulu kan di pesantren tahfiz saya itu tidak ada metode khusus ya, Zat. Tidak ada metode. Jadi kita murid-murid itu mencari metode paling nyamannya buat sendiri, metode apa gitu. Dan saya nyobain berbagai macam metode, Zat. Saya bukan, yang penting ya,
kunci utama dari menghafal Quran. Semuanya pasti menghafal Quran. Ustadznya, santrinya pasti bilang kuncinya adalah konsisten, Ustaz. Konsisten. Kesemangatan. Pasti, Ustaz. Karena guru saya sering bilang, Ustaz, kunci hafal Quran itu bukan cerdas. Itu dia buat bantu aja, penyokong. Tapi kunci utama adalah konsistensinya itu, rajinnya, ketekunannya, keteguhan hatinya itu, Ustaz. Jadi bisa aja di orang bodoh, tapi dia rajin, dia semangat hafalin Quran, bisa hafal Quran. Bahkan ada yang lumpuh otak pun itu bisa hafal Quran. Nenek-nenek usia 70 tahun bisa hafal Quran. Jadi nggak mesti anak muda cerdas itu. Walaupun dia cerdas, tapi kalau misalnya dia menghafal Qurannya malas-malasan, itu belum tentu dia bisa berhasil sampai 30 juz. Kunci awalnya itu pertama konsistensi dan kemauan. Itu kunci utamanya. Soal metode, trik hafalannya, kalau saya sendiri, kalau sebenarnya penghafal Quran tuh metodenya senyamannya mereka aja. Cuma kalau dari saya pribadi itu saya dulu suka main trik intuitif saja, sama sugesti saja. Jadi ketika saya udah mulai, aduh ini kayaknya saya nggak bisa nih, Zat. Selain konsistensi tadi sama rajin, teliti, itu saya mulai, kalau misalnya ada satu ayat atau halaman yang mulai susah nih menurut saya mensugesti diri saya sendiri. Allah udah janji nih, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kan kata Allah, sungguh walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafalkan, untuk dipelajari. Maka siapa yang pengen ngafal nih? Siapa yang pengen mempelajari hal itu? Nah, Allah aja udah janji, Ustaz. Jadi saya meyakinkan diri saya sendiri ketika saya sudah mulai, aduh ini susah nih, aduh ini jenuh nih. Saya bilang ke diri saya sendiri, mudah. Nah, di situ trik saya, sugesti. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, apa saran dari Mas Ihsan untuk para sahabat yang saat ini sedang menghafal Quran agar tetap konsisten dan semangat dalam menghafal Quran? Ada sarannya? Saran saya sih ketika gini, Al-Quran itu kan kebaikan ya, dan Al-Quran itu firman Allah. Kalau misalnya kita mau menjaga firman Allah agar utuh menjam dalam hati kita, tentunya takwa. Kita perbanyak ibadah sama Allah dan kurangi maksiat, kurangi melanggar larangan Allah. Terus kalau misalnya kita mulai merasa, aduh saya ngafalin tapi kok nggak hafal-hafal, saya ngafalin banyak tapi kok dapatnya sedikit, kok dia yang lain bisa, mungkin saya dapatnya sedikit karena emang nggak ditakdirin buat jadi menghafal Quran. Nggak, jangan mikir gitu. Terus tetap menghafal Quran walaupun dapatnya sedikit, mungkin itu yang Allah mau gitu, sedikit-sedikit. Jadi kamu terus-terusan sama Al-Quran, jadi terus-terusan kamu menikmati keseharian kamu sama Al-Quran gitu. Karena kita manusia nggak ada yang sempurna, jadi wajar kalau misalnya salah. Kalau murojaah juga, karena kan menghafal Quran itu yang paling sulit di bagian menjaga hafalan. Menghafal tuh mudah, tapi yang paling sulit itu menjaga hafalan. Maka ketika kita murojaah tapi nggak lancar-lancar, udah murojaah aja, ntar juga lama-lama lancar gitu. Mendingan kita murojaah, waktu kita itu dipakai buat bersama Al-Quran, dibanding kita nggak murojaah, waktu kita kepake buat apa coba? Karena sekarang anak muda itu kebanyakan waktunya dipakai buat gadget. Jadi ya mendingan kita pakai buat murojaah aja gitu. Sama kayak tadi juga kan, saya juga termotivasi dari menghafal Al-Quran itu kan dari medsos gitu. Jadi medsos itu ada sisi negatif, tapi ingat juga di situ ada sisi positif juga. Maka sebaik-baiknya lah kita memanfaatkan sisi positif dari media sosial dan teknologi ini. Gitu. Artinya tetap harus semangat dan selalu mengingat firman Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Itu harus selalu diingat untuk memotivasi diri kita sendiri. Ya. Walaupun dapatnya nanti sedikit nih, ketika hafal dapatnya sedikit banget, tapi waktu kita yang kita keluarin itu udah banyak tapi yang dapat sedikit.
berusaha aja terus, gak apa-apa, ngafal terus sampai akhirnya nanti kita dapat kenikmatan itu di akhir ketika kita sudah menghafal dan kita sudah lancar di situ kenikmatannya, walaupun nggak langsung dapat, tapi kita akan dapat perlahan. Insya Allah. Tapi pasti. Tapi pasti. Nah itu dia, perlahan tapi pasti, karena itu janji Allah. Janji Allah, sesuai dengan janji Allah itu pasti akan mendapatkan. Ya. Nah, selanjutnya boleh sedikit kami mendengarkan suara merdu dari Mas Ihsan ini dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Baik, kira-kira Mas Ihsan mau baca surat apa, ayat berapa? Boleh deh, waktu itu saya lagi suka dengerin surat Ar-Rahman. Rahman, oke. Silahkan. Hitung-hitung nostalgia. Jadi sahabat sekalian, Mas Ihsan di sini akan bernostalgia membacakan surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tataghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Qur'an. Baik, demikianlah bincang-bincang kami dengan Mas Ihsan. Semoga bermanfaat untuk sahabat rumah santri sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.